Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman sekalian, mahasiswa kami di Fakultas Hukum dalam mata kuliah Ilmu Waris Islam ya, atau Hukum Waris Islam. Insya Allah kita akan berdiskusi nantinya pada kolom YouTube yang nanti kami sebarkan, karena perkuliahan kita dilakukan secara e-learning, maka insya Allah diskusinya pun melalui e-learning. Dan di pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan tidak mengurangi kemuliaan kita ketika kita berkuliah di kelas, namun akhirnya kita sekarang harus berkuliah dengan e-learning karena ada wabah corona. Dan semoga tidak memberikan sebuah kesulitan ya. Masing-masing bisa mengakses nanti kode yang kami sampaikan, dan masing-masing bisa membuka tugas yang kami berikan. Tapi jangan lupa, diskusi yang akan kami lihat, keaktifan adik-adik teman-teman sekalian, mahasiswa kami, akan kami lihat di kolom komentar di bawah YouTube yang nanti kami sebarkan. Artinya di sini, keaktifan itu yang nanti akan kami lihat dari beberapa pertanyaan dan diskusi yang dipaparkan, sehingga perkuliahan kita tetap efektif, karena diskusi inilah yang sebenarnya lebih menjadikan kita semakin berkembang dan lebih menjadikan kita menjadi orang-orang yang semakin meningkat kapasitas dan kemampuan kita. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan kita kemarin, terakhir kita pernah bertemu di perkuliahan reguler ya. Kita sudah menyampaikan pengantar dari hukum waris Islam, apa itu hukum waris dan bagaimana hukum waris itu ketika dibedakan dengan hukum waris adat ya. Dan insya Allah di kesempatan kita kali ini, kita akan melihat posisi daripada apa yang diwariskan. Landasan apa dan mengapa hukum waris ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan bagi setiap orang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amanah itu diberikan kepada ahli waris, yaitu yang menerima harta tinggalan dari sang mayit ya. Ketika kita berbicara tentang waris atau yang dikenal dengan al-mawaris, atau yang dibahasakan dengan istilah at-tirkah, yaitu sesuatu yang ditinggalkan, maka tidak ada yang ditinggalkan kecuali adalah harta. Dan kebanyakan harta ini yang menjadi masalah. Kenapa tidak menjadi masalah? Atau mengapa menjadi masalah? Harta tidak menjadi masalah ketika harta yang ditinggalkan ini diberlakukan peruntukannya kepada orang-orang yang sudah berhak, yang dikenal dengan istilah dhawi al-furud, yaitu orang-orang yang memang berhak menerima, wajib menerima, karena ada landasan hukum dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terkait dengan pembagian at-tirkah, pembagian daripada hukum dari apa sebenarnya waris Islam itu sendiri. Nah, kadang harta juga menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena dibagi tidak sesuai dengan aturan dan hukum Islam. Nah, ketika di dalam keluarga itu ada yang berpegang kepada hukum Islam, dia mengembalikan masalah ini kepada aturan Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran, maka secara tidak langsung ini menimbulkan masalah. Karena yang dia gunakan adalah hukum adat atau hukum Indonesia, hukum positif kita. Nah, dari sini sebenarnya kami ingin mengangkat terlebih dahulu ya tentang harta yang ditinggalkan. Ketika kita berbicara tentang harta, itu berbicara tentang al-mal. Tapi adakah orang yang ketika diwafatkan Allah, dia membawa harta? Pernahkah kita belajar apa sebenarnya hakikat kematian? Akankah kematian itu menjauhkan kita dari Allah? Atau akankah kematian ini mendekatkan diri kita kepada Allah?
Ketika kematian ini menjauhkan kita dari Allah, berarti ada problem yang terjadi dalam hidup kita. Kita merasa memiliki, merasa harta ini milik kita, dan harta ini akan kita bawa mati, dan harta ini akan bersama kita dengan kita di makam kita. Akankah begitu? Ketika itu terjadi, maka harta bermasalah. Ketika si mayit diwafatkan oleh Allah, terjadi perebutan harta. Terjadi miskomunikasi antar keluarga. Kakaknya tidak mau menegur adiknya. Adiknya mengancam kakaknya. Hanya dikarenakan pembagian harta yang, ya kalau kita ukur dalam Islam, harta itu tidak akan pernah kekal. Dia bersifat temporal. Dia tidak abadi. Dia tidak selamanya. Tapi dia bersifat sementara. Nah, di sini sebenarnya kita ketika mendapatkan harta, fahami baik-baik. Kedudukan harta dalam Islam ini seperti apa? Jadi ketika ada yang diwafatkan tidak terjadi rebutan. Tidak terjadi saling memiliki. Tidak memaksa untuk mendapatkan kepemilikannya lebih banyak hanya karena beberapa jasa. Tidak mempertahankan wasiat ketika wasiat itu bertentangan dengan tuntunan. Nah, coba didiskusikan nanti, ada YouTube yang kami sampaikan dalam pembelajaran e-learning ini. Apa sebenarnya yang terjadi dari harta itu? Akankah harta itu membawa sebuah kemaslahatan dalam kehidupan keluarga? Atau sebaliknya, harta ini tidak membawa kemaslahatan. Tapi harta menjadi mudarat, menjadi fitnah, menjadi sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan keluarga. Pecah keluarga ini, hancur kekerabatan, kekeluargaan. Apakah itu yang diinginkan dalam keluarga? Nah, setelah kita memasuki harta tersebut, ya, kami ingin dalam pertemuan ini kita fahami baik-baik dasar apa sebenarnya yang melandaskan hidup kita ketika kita berbicara tentang hukum waris. Adakah tuntunan? Adakah pijakan yang Allah ajarkan untuk hidup kita? Kita kembali kepada sumber. Apa sebenarnya yang sudah kita ajarkan kemarin? Al-mawaris itu apa? Hukum waris itu dalam Islam itu seperti apa? Harta yang berpindah. Ada sesuatu yang berpindah dari satu orang ke orang yang lainnya. Nah, karena ini berbicara tentang waris, maka ada yang dimiliki dari seseorang yang diwafatkan oleh Allah, itu berpindah kepada keluarganya. Ya. Nah, perpindahan inilah yang hak kepemilikannya, hak peninggalannya diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan itu sudah disepakati. Tidak ada aturan Rasulullah SAW yang memberatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada. Tapi pedoman pembagiannya sudah diatur di dalam Islam. Ya, sudah diatur di dalam Islam. Mungkin ada sesuatu yang lebih menguatkan untuk kita. Nanti dibaca, ditelaah. Apa yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Ayatnya cukup panjang. Adik-adik, rekan-rekan sekalian, teman-teman mahasiswa bisa melihat dan mengamati. Seperti apa pembagian, seperti apa hak-hak kepemilikan yang diatur di dalam Islam pada ayat tersebut. An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Siapa yang mendapatkan 1/2? Siapa yang memperoleh 1/3? Kapan seseorang itu mendapatkan 1/4? Kapankah dia menemukan 1/6? 1/8? 2/3? Pembagian ini sudah Allah aturkan di dalam Al-Quran. Nanti diamati ya, firman Allah yang ada di dalam ayat ke-11 dan 12 dari surah An-Nisa, dari slide yang kami sampaikan dan kami edarkan nanti di proses pembelajaran e-learning ini. Dan itu mudah-mudahan menyadarkan kita semua pentingnya hukum waris dalam Islam. Adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, tidak cukup di hukum waris itu. Ada syarat. Siapa yang berhak menerima dan bagaimana dia bisa menerima itu.
Yang jelas ketika ahli waris ini menerima dari harta yang diwariskan, maka ada satu ketetapan yang harus kita ambil. Yang mewariskan harta ini, yang meninggalkan harta ini, benar-benar sudah mati. Pastikan kematiannya. Jangan sampai kematian ini tidak jelas. Karena tidak disebut harta itu sebagai harta waris, harta yang ditinggalkan, kalau yang meninggalkannya ini belum mati. Nah, maka syarat mutlak yang ada di dalam hukum waris Islam, yang mewariskan dari harta yang ditinggalkan ini, benar-benar sudah meninggal dunia. Ketetapan seperti apa meninggalnya, jelas diatur di dalam Al-Quran. Maka fahami baik-baik video yang kami sampaikan, apa sebenarnya hikmah kematian. Mengapa kematian ini menjadikan kita sadar terhadap harta yang kita miliki? Mengapa kematian ini menyadarkan kita kalau yang kita miliki tidak selamanya menjadi milik kita? Yang kedua, ahli waris yang menerima harta jelas masih hidup. Jelas orangnya ada. Ya, statusnya benar-benar dibuktikan kalau dia adalah orang yang masih hidup. Bagaimana ingin menerima harta waris kalau yang menerimanya sudah mati? Orang yang meninggalkan harta warisan. Terus yang menerima harta waris ini meninggal. Pastikan itu benar-benar dalam posisi ketika harta ini ditinggalkan, ketika harta ini diwariskan, atau ketika hak ini diberikan kepada ahli waris, saat itu dia masih dalam keadaan hidup. Ya. Yang ketiga, ada hubungan kekerabatan. Ada hubungan tali darah. Tidak bisa anak angkat menerima harta waris, tidak bisa. Dia hanya bisa menerima hadiah. Ya. Tidak bisa orang lain yang tidak ada hubungan darah menerima harta warisan, tidak bisa. Hubungannya adalah hubungan darah. Maka hubungan dengan pewaris, entah dia disebabkan karena apapun, yang jelas kekerabatan itu dibuktikan dengan adanya tali perkawinan. Atau mungkin dibuktikan dengan tali kekerabatan, persaudaraan. Jadi jelas alurnya, jelas keturunannya. Ini anak si fulan, ini menikah dengan si fulan, punya anak ini yang menikah dengan si fulan, punya anak ini. Itu yang jelas. Ya. Dan yang terakhir yang dapat kita petik di sini, yang ketiga, yang keempat ya, adalah penetapan harta waris. Karena di negeri kita ini adalah negeri yang berbasis kepada hukum, maka legalitas hukum dalam harta yang ditinggalkan itu ada. Dalam hal ini adalah hakim. Nah, Dr. Mustafa Al-Kin, dia menyebutkan ada rukun waris. Rukun waris ini 4. Yaitu yang tadi kita, kalau boleh kita simpulkan, ada pewaris, yaitu orang yang meninggal, ada ahli waris yang menerima harta yang ditinggal, dan yang ketiga ada harta yang diwariskan. Bagaimana bisa kita sebut ada harta warisan? Di mana di situ ada ahli waris? Kalau harta yang ditinggalkan ini tidak ada. Maka dari situ semuanya saja memahami baik-baik konteks apa di balik terjadinya hukum waris ini. Apa hikmah di balik perjalanan yang Allah perjalankan dalam hidup kita sehingga hukum waris ini menjadi bagian dari kehidupan kita yang penting. Ya, yang itu harus disadari dan dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Islam yang telah diberlakukan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini membuka wacana. Ketika adik-adik melaksanakan tugas e-learning yang kami sampaikan dari PPT itu. Ya, ada beberapa poin, pelajari baik-baik, ya. Poin yang pertama ada video yang akan kami paparkan di situ yang berhubungan dengan apa sebenarnya yang harus kita ambil dari hikmah kematian. Mengapa kematian ini menjadi penting? Harta apa yang sebenarnya yang menjadi polemik di sekian banyak ahli waris? Mengapa harta itu menjadi bermasalah? Mengapa harta itu tidak bermasalah? Mengapa terjadi sengketa pemilikan harta, sengketa saham yang dimiliki dari harta yang dibagi dari peninggal yang meninggal itu ya. Nah, ini tentunya jawab baik-baik
di PPT yang kami tebar, di e-learning. Tapi jangan lupa, diskusi kita akan ada di bawah video tersebut. Kami berharap ketika himbauan kami, jangan jadikan e-learning ini hanya sekedar dan sebatas perkuliahan yang tidak atau tanpa ada diskusi. Kami berharap ada diskusi yang nanti dimasukkan, ya, ditulis dalam kolom komentar di bawah video yang kami paparkan, yang kami sampaikan di e-learning. Di situ kita berdiskusi. 10 atau beberapa penanya, pendiskusi yang baik nanti akan kami munculkan dalam tayangan berikutnya jawabannya. Tapi jangan lupa, keaktifan, ya, ide-ide membangun, gagasan-gagasan yang mengkritik sangat kami butuhkan. Karena aktivitas nilai Anda bergantung kepada diskusi yang Anda masukkan dalam kolom komentar itu. Ingat, e-learning ini kita lakukan sampai kapan kita tidak tahu. Kampus memberlakukan sampai kapan tidak tahu, bisa jadi sampai akhir semester. Maka jawab dan diskusikan baik-baik di video channel YouTube Ustadz Eko Asmanto. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, untuk apa itu semua? Agar ilmu ini semakin bermanfaat. Agar ilmu ini semakin memberikan keberkahan. Banyak di masyarakat kita yang tidak paham hukum waris Islam. Mereka lebih banyak kepada tradisi, budaya yang wallahu a'lamu bissawab. Bisa jadi itu bertentangan dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Bisa jadi itu menjadi dosa bagi ahli waris maupun jadi pewaris. Nah, disinilah tentunya channel ini mudah-mudahan bermanfaat, menggugah kita, kembalilah kepada hukum Allah. Kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah mengajarkan bagaimana tatanan pembagian hukum waris itu diatur dalam aturan agama syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bekerja, selamat ber-e-learning, selamat mengerjakan dan menjawab tugas-tugas yang kami berikan. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya lebih menarik, diskusi-diskusi kita semakin hangat dan semangat. Tetap bismillah. Jaga diri, jangan sampai virus corona, wabah corona menjadi ujian bagi Anda. Kalaulah itu ujian, anggaplah, yakinlah, ujian ini semakin mendekatkan diri kita dan menjadikan kita semakin lebih baik. Billahi taufik. Assalamualaikum.